Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Mutiara Pagi hadir kembali edisi Rabu pagi 12 Juli 2023 bersama saya M. Subhan sampai jam 6 pagi nanti. Tema yang akan kami hadirkan adalah mengenai pembagian waris secara non-litigasi. Apa itu? Karena saya juga tidak tahu, saya akan menyimak baik-baik soal ini. Dan nanti juga tentu akan ada simulasi-simulasi bagi Anda yang ingin bertanya dan seterusnya ya. Kita akan belajar bersama pagi hari ini bersama guru kita yang sudah hadir di studio, Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini bisa datang kembali ke studio ya. Alhamdulillah. Dan di sesi pertama pendengar kita akan dengarkan dulu tausiahnya. Selepas itu nomor telepon 0231-849-3259 yang bisa Anda gunakan pagi hari ini dipersiapkan sebaik-baiknya. Untuk itu di sesi pertama kita akan dengarkan mengenai pembagian waris secara non-litigasi. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui siaran RRI Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, saya akan menyampaikan kaitannya dengan pembagian waris non litigasi. Para pendengar dimanapun berada, bahwa dalam pembagian waris ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak mungkin Allah langsung kemudian Allah menyuruh seorang Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai risalahnya disampaikan kepada umatnya. Kemudian Rasul juga tidak mungkin selamanya, karena Nabi Muhammad adalah basyarun lakal basyar, yakni manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Dalam artinya manusianya ada batas usianya. Sehingga Rasulullah SAW itu tergelitik dalam hal ini. Beliau menyampaikan kaitannya dengan masalah merasa bahwa dia sebagai manusia. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, belajarlah ilmu waris dan ajarkannya. Sebabnya kata Rasul adalah fa inni mru'um makbudun, karena Rasul saya sebagai manusia yang akan diambil nyawanya. Sedangkan wal ilmu marfu'un, sedangkan ilmu waris itu akan dicabut, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusiku ayyahtalifasnani fil faridoti,
khawatir nanti di kemudian hari ada persoalan masalah waris. Kekhawatirannya tidak akan ditemukan salah satu di antara untuk mendamaikannya. Wala yajidani yukhbiruhuma, khawatir tidak akan ditemukan orang yang membagi atau orang yang mendamaikan ketika ada persoalan waris. Karena kita ketahui bersama ketika masalah peninggalan dari orang tua atau peninggalan dari saudara-saudara karena yang meninggal dunia tidak punya anak, itu menjadi presiden buruk. Terjadi persoalan yang besar gitu. Kadang-kadang eng-engan ataupun tidak akur sama satu dengan yang lainnya. Sampai-sampai gugat-mengugat di pengadilan. Sampai mohon maaf kadang-kadang bunuh-membunuh. Nah, itulah kekhawatiran Rasulullah SAW kalau tidak ada yang belajar tentang ilmu waris. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah ilmu waris dan kalau bisa ajarkanlah, sampaikanlah, disebarluaskanlah ilmu yang satu ini. Karena persoalan-persoalan dalam keluarga itu tidak lain dan bukan persoalan harta yang sering muncul ini. Bahkan saya sebagai Dai Katimbas di Polres Ciko, salah satu di antara kata Polres waktu itu Pak Vivit, beliau salah satu anak dari mantan Kapolri Bapak Dai Baktiar. Tugas fungsi sebagai Dai Kamtibmas itu adalah untuk meredam persoalan keluarga. Jangan sedikit-sedikit dikasuskan, jangan sedikit-sedikit digugat dan seterusnya. Maka bagaimana caranya? Kita meredam melalui mediasi, melalui non-litigasi. Maka yang dimaksud dengan pembagian waris dengan non-litigasi itulah pembagian secara kekeluargaan. Pembagian waris ada dua, ada litigasi, ada non-litigasi. Kalau pembagian waris secara litigasi itu di pengadilan agama. Institusi yang berwenang atau pemerintah hadir ketika persoalan waris itu secara institusinya adalah di pengadilan agama khusus bagi orang Islam. Sedangkan kalau non-muslim di pengadilan negeri, itu secara litigasi. Dan pembagian waris secara non-litigasi itu secara kekeluargaan. Walaupun secara kekeluargaan tetap menggunakan hukum-hukum tidak jauh beda seperti yang ada di pengadilan agama, yakni mengedepankan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan kompilasi hukum Islam, dan juga berdasarkan dengan kesepakatan mufakat sesuai dengan apa yang didamaikan dalam keluarga satu dengan keluarga yang lain. Dan alhamdulillah saya pun sering dapat amanah dari masyarakat untuk pembagian waris secara non-litigasi. Tujuan utama adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Allah yang pasti, yang jelas, rinci, dan bahkan alasan-alasannya kenapa salah satu di antaranya mendapat setengah, kenapa mendapat sepertiga, kenapa mendapat seperempat, dan seterusnya, termasuk kenapa anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itu jelas semua, ada Al-Qur'annya, kemudian dilengkapi dengan hadis Nabi, kemudian dilengkapi dengan kompilasi hukum Islam. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika setelah selesai pembagian waris secara non-litigasi dalam arti secara kekeluargaan, tetapi tetap hadir orang yang ngerti dalam hal ini, orang yang menguasai di bidang ilmu faraid ini. Kemudian setelah itu harus ada di atas hitam di atas putih, harus kita bikin berita acara, di mana berita acara ini sebagai bahan untuk balik nama ketika sudah dipindahkan kepada ahli waris yang lainnya. Kemudian bisa juga untuk dijual belikan, dan ketika orang transaksi jual beli pasti penjual pun tidak mau menanggung beban resiko. Nah,
ketika ada berita acara ataupun hasil dari pembagian secara non-litigasi, kemudian semuanya ditandatangani oleh para ahli waris, kemudian saya minta ketika pembagian waris harus hadir tokoh agama dan harus hadir tokoh masyarakat. Tokoh agama setidaknya meluruskan saya ketika saya salah dalam membaginya, sebagai balancingnya lah gitulah. Karena saya manusia biasa, ketika persoalan salah maka diingatkan oleh tokoh agama. Kemudian tokoh masyarakat siapa? Yakni wilayah setempat, minimal Pak RT, Pak RW. Ketika ada saksi dalam pembagian waris secara non litigasi, ini legitimasinya atau legal formalnya itu mendekati diakui oleh pemerintah, bahkan di atas materai ini. Dari tujuan dan harapannya itu ketika pembagian waris secara non litigasi ini kekeluargaan, tapi tetap mengedepankan koridor hukum. Tidak bisa membuat hukum sendiri, tidak boleh seenaknya sendiri gitu loh. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kita sebagai umat manusia, apalagi sama-sama umat Islam, kita harus mengedepankan ukhuwah, persaudaraan. Allah telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Ketika salah satu di antaranya terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya, fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara dua saudara satu dengan saudara yang lain. Saudara bisa secara nasabiah, saudara secara diniyah. Secara diniyah adalah antara satu dengan yang lain sama-sama Islam. Saudara secara nasabiah apalagi kakak dengan adik jangan ribut. Kakak dengan adik jangan menjadi eng-engan. Mari kita bersama-sama untuk menyatukan antara satu dengan yang lain. Harus diislahkan, harus didamaikan satu dengan yang lain, supaya harapan kita itu selamat di dunia juga selamat di akhirat. Kalau persoalan waris kita didiamkan saja, ataupun kita diam-diam saja, kita juga salah. Kita harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu kebaikan, bahwa pembagian waris adalah kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tidak membagi waris itu termasuk nahi mungkar. Kemungkaran harus kita jauhi, kemungkaran harus kita cegah antara satu dengan yang lain. Jangan sampai terjadi wong sejen dari sedulur. Sedulur dari wong sejen, jangan sampai terjadi. Maka harapan dan tujuannya dan pembagian waris secara non litigasi, persaudaraan tetap utuh, tetap akur, tetap harmonis, jauh dari sakwa sangka, jauh dari suudzon, jauh dari kecemburuan dalam keluarga. Mudah-mudahan melalui siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi ini bisa dipahami dan bisa memahami dalam arti betapa pentingnya pembagian waris tersebut. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Alhamdulillah, pendengar, sesi pertama sudah kita lewati dan kita sudah dengarkan tausiah mengenai pembagian waris non litigasi pagi hari ini. Bagi yang ingin bergabung, silahkan, kami akan segera buka telepon untuk Anda di 0231849329 setelah yang berikut ini. Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Baik pendengar, kita akan mulai menerima telepon yang ingin bergabung. Saya hampir lupa, Pak Ustadz ini adalah Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, maklumlah saya tidak pernah siaran subuh jadi lupa. Sudah ada yang bergabung, silakan yang ada di ujung telepon, Ibu Indra. Assalamualaikum. Silakan Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muhammad Subhan dan Ustadz Nasuh Afaki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini Bung Subhan, gimana? apalagi nenek-nenek gini. Kenapa? Udah ketinggalan zaman kayaknya. Iya, jadi dan kalau mendengar tausiah dari Ustadz Nasuh Afaki ini, waduh, banyak kata-kata maaf yang asing di telinga, dan bikin nenek-nenek tambah bingung. Tambah semangat, tambah penasaran ya. Tapi untuk bertanya jadinya ini nih, ada bahan, tidak bingung untuk bertanya. Mudah-mudahan jadi tidak monoton. Kalau dikatakan ada pembagian waris non litigasi sehingga mendapat legitimasinya begitu. Si nenek bingung, apakah ada kalau ada yang non litigasi, tentunya ada yang litigasi ya. Sepertinya begitu Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana membedakannya, dan mohon diberikan contoh yang jelas supaya kami dapat menyimak baik-baik. Terima kasih Pak Ustadz Nasuh Afaki. Terima kasih pula Bung Muhammad Subhan. Sama-sama Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra bertanya mengenai litigasi dan non litigasi. Boleh yang lain mungkin kami sambil menantikan telepon dari Anda 0231 849 3259, silakan dipergunakan. Satu lagi Pak Ustadz ya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Memes. Iya, Pak Derubin, silakan Pak De. Assalamualaikum, guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derubin, sehat? Bicara masalah waris memang tidak akan habis-habisnya, dan kita yang mendengar mungkin juga memahami atau setengah memahami, dan mereka ada yang tidak mau bertanya. Karena sesungguhnya waris ini hal yang mendasar, yang bahasa Sundanya prinsip ya, atau apa tadi apa itu, yang non apa itu tadi lah, lupa itu non bahasa Sundanya itu. Nah, ini yang menenangkan kita sebenarnya, karena kita tidak lepas daripada tata harta dan vanitas ya. Nah, untuk itu maka kita mudah-mudahan yang mendengar ini, mereka walaupun tidak tanya bisa mendengar dan bisa menerima dengan sabar, lalu bisa dengan akal sehat kita mencerna. Itu komentar. Nah, pertanyaan saya demikian Ustaz. Dalam pembagian waris, sebelum sesuai dengan aturan, kita ambil dulu umumnya harta itu dihargakan 100% ya, tidak pakai nominal tapi 100%. Kita ambil 10%-nya dulu untuk cadangan sebagai untuk ongkos-ongkos dan sebagainya. Yang 90% itu yang kita bagi sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah luas sebelum dibagi siapkan dulu pekarangannya, untuk halamannya dan sebagainya. Sisanya itu baru dibagi sesuai dengan hukum. Bagaimana kalau demikian? Barangkali itu saja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Trembun dan Pak Derubin di Brebes ya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Kaitannya dengan masalah non litigasi dan litigasi. Jadi bedanya kalau litigasi itu pembagian waris dibagi di pengadilan.
siapapun orangnya ketika, dan di pengadilan tidak mesti gugat-gugat sebetulnya sih. Kita minta penetapan pembagian waris tanpa melalui gugat-penggugat bisa. Apalagi kalau sudah terjadi persoalan kan gitu. Maka di pengadilan agama. Karena pengadilan agama adalah merupakan institusi yang resmi, maka harus lengkap secara administrasinya. Terutama kaitannya dengan hubungan dengan ahli waris dengan yang meninggal dunia. Maka disitulah pengadilan agama minta keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh kelurahan ataupun desa setempat. Nah di situ, apalagi ketika pernikahan antara suami istri sah atau tidak, karena ada istilah lain pernikahan siri atau pernikahan kawin lari dan seterusnya kan gitu. Nah, dibuktikan antara ahli waris dengan ahli waris yang lain, terutama dengan orang yang meninggal dunia. Jadi secara administrasi harus lengkap. Kalau di pengadilan agama, Ibu emang harus begitu gitu. Makanya ketika menikah ya harus dicatat di kantor urusan agama setempat. Ketika persoalan ini dibagi di pengadilan agama, ketika kawin siri ini tidak dapat, kan bisa saja, terutama ketika nikah kedua kan gitu. Nikah pertama punya anak, kemudian meninggal atau cerai, kemudian nikah lagi, tapi di bawah tangan gitu loh. Maka ketika nikah keduanya kemudian meninggal si suaminya, ketika di bawah di pengadilan oleh anak-anak dan istri yang pertama tadi karena tidak terima, kadang-kadang gitu. Ada ibu sambung tuh ibaratnya tuh. Nah, ketika di pengadilan agama ya akan lemah, akan ditolak kalau istri ini sebagai istri sahnya dari suami yang meninggal dunia. Tuh. Jadi harus lengkap secara administrasi. Maka tidak enteng resikonya ketika pernikahan tidak dicatat di KUA, harus tercatat di kantor urusan agama. Termasuk saya melekat tugas ini sebagai penyuluh agama di KUA Harjamukti itu. Jadi saya mensosialisasikan harus nikah secara resmi di kantor urusan agama, dicatat. Nah itu, karena persoalannya akibat hukum persoalan pembagian waris masalahnya. Termasuk lagi kaitannya dengan penerbitkan akte kelahiran. Akte kelahiran salah satunya harus ada bukti surat nikah. Nah di situ. Nah itu ya kaitannya dengan bedanya litigasi. Jadi litigasi itu pembagian waris di institusi, yakni di pengadilan agama. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat ketika persoalan pembagian waris. Nah, ketika yang kedua secara non litigasi, ya secara kekeluargaan, tetapi tetap koridor hukumnya jangan sampai ditinggalkan, gitu loh. Yakni Al-Quran dan Al-Hadis, utama kompilasi hukum Islam. Karena kompilasi adalah sebagai kejawantahan, sebagai tafsiran, sebagai penjelasan yang lengkap yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kompilasi itu bukan ecek-ecek, tapi benar ini adalah dibikin ataupun dimodifikasi oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia. Dari pengadilan agama pun menggunakan kompilasi hukum Islam, non litigasi pun harus sama sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Nah, seperti saya yang sudah contoh ini sebagai bukti berita acara yang mencantumkan ada Al-Qur'annya dan ada kompilasi hukum Islamnya. Contoh konkretnya ketika Al-Qur'an, kenapa si istri dapat 1/8 surat An-Nisa ayat 12. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Ini sama seperti instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang KHI pasal 180. Ini dipegang oleh pengadilan agama yang berbunyi janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian. Jadi ini jelas dijelaskan oleh kompilasi hukum Islam, dan kompilasi hukum sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi bedanya kalau non litigasi secara kekeluargaan,
saya melekat di sini sebagai Dai Kantipmas Polres Ciko. Amanat dari Pak Kapolres itu untuk mencegah, untuk jangan sampai sedikit-sedikit dikasuskan dan seterusnya. Nah di situ itu ya. Jadi perbedaan antara non litigasi secara keluargaan tetap menggunakan koridor hukum, dan kalau litigasi kewenangan yang ada di pengadilan agama. Kemudian kaitannya dengan masalah Pak Derubin sampaikan, benar, waris adalah prinsip. Dengan kita membagi waris secara benar, insya Allah keluarga akan utuh. Itu karena misi pembagian waris pertama adalah orang yang meninggal dunia tenang di alam barzah, dan juga di dunia ahli waris harus tenang juga. Benar kata Pak Derubin, menenangkan hati kita gitu loh. Karena kita itu tetap tidak jauh dengan 3T, takhta, wanita, harta. Nah, bagaimana takhta, wanita, dan harta ini? Salah satunya ya ketika salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Jangan sampai berlarut-larut, jangan menjadi bom waktu gitu loh. Maka ada pertanyaan, paling cepat kalau meninggal dunia itu berapa sih gitu loh. Maka saya sampaikan kalau paling cepat menurut saya ya tidak ada dalam literasi sebetulnya, tapi mendekatilah. Kalau yang meninggal suami paling cepat adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Karena 4 bulan 10 hari adalah masa iddahnya istri ketika ditinggal oleh suami. Kita niat baik membagi waris tapi menabrak hukum lain gitu maksudnya gitu loh. Yakni iddah jangan dilanggar itu. Apalagi ketika ada jedah itu sebagai waktu untuk menanti bagi ada hubungan dengan hak adami, hutang piutang dan seterusnya itu. Kalau yang meninggal dunianya istri paling cepat adalah 100 hari. Nah, walaupun si suami tidak punya iddah ya, tapi masa tega gitu baru meninggal besoknya dibagi kan gitu. Sungguh terlalu kan gitu loh. Nah, ada jeda paling cepat adalah 100. Jangan nunggu lama-lama 1 tahun, 2 tahun, jangan. Jangan sampai terjadi bom waktu. Kemudian jangan sampai aset-aset yang ada itu mohon maaf akan digelapkan ataupun dipindah tangankan dengan tidak sah. Karena bagaimanapun juga anak, sama-sama anak 5 atau 3 sama gak karakternya? Beda. Nah, untuk menghindari demikian jangan terlalu lama gitu loh. Sehingga tujuan kita harapannya adalah keluarganya tetap harmonis, menjaga antara satu dengan yang lain tidak ribut itulah. Endingnya, ujung-ujungnya adalah masalah harta. Jangan sampai harta menjadi fitnah. Kata Allah pun menyampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai ujian, sebagai fitnah. Jangan sampai terjadi kan gitu. Wallahu ya'indahu ajrun azim. Dengan harta itu tidak menjadi fitnah tapi mendapatkan pahala besar. Dengan anak-anak pun sama, tidak menjadi fitnah tapi mendatangkan pahala untuk orang tuanya. Ya, demikian. Adapun kaitannya dengan masalah tadi pada Derubin ada mengenai 10% dan seterusnya, dan kemudian dibagi kalau bisa sekaligus kemudian sudah diselesaikan semua. Ketika harta itu berupa tidak bergerak atau berupa benda, ditaksir saja, dinilaikan rupiah dengan tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Harganya bukan harga pasaran, tapi harga keluarga. Non litigasi pun demikian. Antara tawar menawar satu dengan yang lain, tetapi tetap ada wasitnya. Ada orang yang membaginya, dan pembagi yang membagi itu harus benar, harus ngerti kaitannya dengan hukum-hukum yang sebagainya. Karena yang membagi pun adalah sebagai hakim juga. Hakim ada 3, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Dan diharapkan hakim yang masuk surga dalam non litigasi, apalagi dan litigasi. Ya, demikian. Baik, kita akan terima telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rijal. Ya, Pak Maman, mangga Pak Maman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman sehat, Kang Maman? Alhamdulillah. Sehat semuanya, Kang Rijal. Pak Ustaz juga sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Ini ada titipan pertanyaan nih dari Ibu-ibu Majelis Taklim Al Hidayah. Ada 2. Yang pertama, bagaimana kalau pembagian waris awalnya sudah salah?
Artinya tidak melalui kompilasi. Itu orang-orangnya sudah meninggal semua. Itu yang pertama. Jadi tidak melalui hukum kompilasi. Jadi dibagi waris sama saja laki-laki perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua ini kasusnya satu keluarga ini suami istri bercerai, kemudian punya anak 2. Nah, si suaminya nikah lagi. Duanya laki perempuan? Perempuan semua. Oke, siap. Perempuan semua. Nah, kemudian setelah berkeluarga dengan yang baru ini tidak punya anak. Nah, si laki-laki itu meninggal. Apakah perempuan yang 2 orang tadi itu mendapatkan waris dari keluarga yang baru ini? Itu aja barangkali. Nikah dengan kedua tidak punya anak ya? Tidak punya anak, hanya bawaan aja yang pertama tadi itu. Itu demikian barangkali Kang Rijal. Iya, terima kasih Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Maman di Perumnas nih ya, kaitannya dengan keluarga, karena mohon maaf tadi katanya tidak tahu tentang hukum, terus khusus masalah warisan. Kemudian sudah terlanjur, ibarat nasi jadi bubur. Tapi insya Allah tidak ada istilah kata terlambat. Bagaimanapun juga, ketika kita menyadari persoalan-persoalan sebelumnya, itu yang paling penting. Karena yang menyadari itu sangat susah, misalkan gitu loh. Kalau sekiranya menyadari atas kesalahan karena saking ketidaktahuannya, boleh direkonstruksi ulang, gitu loh. Walaupun sudah habis hartanya, gitu loh. Tapi tetap legitimasi itu harus dijalankan. Tadi sampaikan dibagi sama rata, terutama antara anak laki dan anak perempuan. Jadi direkonstruksi ulang pembagian warisnya, laki tetap dapat 2, perempuan tetap dapat 1. Walaupun tidak ada harta, kemudian laki dapat banyak itu, sebagiannya dihibahkan kepada anak perempuan atau adiknya yang perempuan itu. Jadi pembagian warisnya ada 2. Mohon maaf, kaitannya dengan tahapnya ada 2. Tahapan pertama pembagian waris secara syar'i 2:1. Kemudian tahap kedua, yang laki-laki dapat 2 itu menghibahkan dari haknya itu kepada adiknya yang perempuan. Dan utama lagi, atas penyesalan karena saat tidak sesuai, tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tidak berdosa aja harus istighfar, minimal satu harinya itu 70 kali. Apalagi ini persoalan masalah waris sangat jelas sekali punishment-nya. Jelas sekali sanksinya kan gitu. Mudah-mudahan dengan rekonstruksi ulang ini, kemudian sering membaca kalimat istighfar, Allah akan mengampuni semua dosanya. Amin, jangan sampai kita mendapatkan punishment di akhirat nanti. Kaitannya dengan masalah suami istri menikah, kemudian punya anak 2 perempuan semua, kemudian cerai, kemudian suami nikah lagi dengan istri yang kedua dan tidak punya anak. Apakah anak-anak dari istri yang pertama dapat hak? Oh ya tentu, karena saling mewarisi ada 2. Pertama karena sebab pernikahan, yang kedua karena sebab keturunan atau nasabiah. Kalau sebab pernikahan hanya sebatas antara suami istri. Ketika suami ini meninggal dunia, kemudian nikah dengan istri yang kedua, meninggalnya masih ada ikatan pernikahan, maka istri dapat hak. Haknya karena suami punya anak dengan istri yang pertama, maka hak istri yang kedua ini 1/8. Walaupun anaknya bukan anaknya istri pertama loh, tapi hubungannya dengan yang meninggal. Karena yang meninggalnya punya anak dari istri yang pertama tadi gitu loh. Jadi istri yang anak 2 dari istri yang pertama itu dapat 2/3 karena perempuan semua. Kemudian istrinya dapat berapa? Dapat 1/8. Nah, di situ ada angka 2/3, ada angka 1/8. Pasti ada sisa. Bagaimana cara mencari sisanya? 2/3 sama 8 berarti tidak angka sama, 3/8. Yang habis dibagi adalah angka berapa, kan gitu. Angka berapa Mas? Angka 24. 24 habis dibagi 3, 24 habis dibagi 8. Caranya 24 dibagi 3 sama dengan 8 kali 1, kali 2.
berarti kan 16. Kemudian 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1 berarti 3. Berarti 3 sama 16 sama dengan 19. Ada sisa. Menuju angka 24 adalah sisanya 5. 5-nya ini untuk ahli waris saudara-saudara kandungnya suami. Jadi istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. 2 anak perempuan yang tadinya 2/3 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 itu berubah menjadi 16/24. Sisanya 5/24-nya untuk saudara-saudara kandungnya suami. Nah, di situ kadang-kadang terjadi yang harta ini dikuasai oleh suami istrinya kadang-kadang itu. Apalagi istrinya sudah lama nikah dengan suami ini. Tapi ingat, ada ahli waris lain, yakni anak-anak kandungnya dari suami, dari istri yang pertama. Dan ingat, ada saudara-saudara suami karena anaknya perempuan semua. Tidak boleh dikuasai oleh semuanya kepada istrinya. Istri hanya dapat 1/8, kecuali kalau harta ini merupakan harta bersama. Sebelum dibagi waris, istri dibagi dulu dapat separuh dari harta bersama tadi. Itulah. Kalau hartanya ini pure milik suami, maka istri hanya dapat 1/8. Inilah harus kita sampaikan kepada seluruh umat, terutama umat Islam. Demikian. Baik. Demikian, insya Allah sudah terjawab dan jelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Muhammad Suhan. Ya. Selamat pagi Pak Setiono ya ini ya. Setiono, Pak Setiono. Tidak salah lagi. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum guru kita Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semangat. Alhamdulillah. Salut dengan pendapat saudara kami Pak Dirobin mengenai jangan malu-malu mengenai waris, harus bertanya. Alhamdulillah Pak Ustadz, adik kami sudah bercerai. Maka hari ini kami mengabarkan pada Pak Ustadz, adik kami perempuan sudah resmi cerai, tidak cocok apa yang kita pernah mengatakan pada Pak Ustadz bulan-bulan yang lalu. Adik bebas dari penganiayaan suaminya, akan tetapi cuman diberi harta gono gini berupa sebuah rumah Pak Ustadz. Akan dijual, pembagiannya, tapi suaminya minta dibagi 2 Pak Ustadz. Per orangnya berapa Pak Ustadz? Mohon pendapat Pak Ustadz, karena rumah itu sudah ditawar 0,5 M. Terima kasih atas pendapat dari Pak Ustadz, dan kami mohon terima kasih pula kepada Bung Muhammad Suhan yang telah memberi kesempatan pada pagi hari ini di dalam Mutiara Pagi. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Setiono di Bumi Ayu ya, Brebes, sehat semua. Alhamdulillah. Kaitannya dengan persoalan suami istri, entah cerai mati atau cerai hidup, ini garis bawah ini, maka harta yang dihasilkan setelah menikah adalah disebut harta bersama. Kalau harta bersama sudah jelas susah senang bersama antara suami istri, kemudian terjadi cerai hidup gitu loh, maka separuh harta milik janda, separuh harta milik duda. Nah, itu yang betul. Walaupun namanya cerai adalah perbuatan halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mau bagaimana lagi daripada kita nambang dawa terus kan gitu loh. Maka ada solusinya melalui perceraian. Dan ingat, dalam perceraian itu yang sah di pengadilan agama. Dan ketika kita minta gugatan ke pengadilan agama, jangan hanya sekedar masalah perceraian saja. Sedikitnya ada 3 yang harus kita minta diputuskan di pengadilan. Pertama, putusan masalah perceraian. Kedua, pembagian harta bersama atau gonogini itu. Dan yang ketiga, siapa yang berhak untuk mengasuh anak atau hak hadona kalau punya anak ya, gitu. Nah, jangan sampai kejadian, pernah saya sebagai penjelasan tentang harta gonogini.
Ini sebuah kasus sudah cerai, tetapi harta-hartanya belum dibagi gitu. Kemudian aset sebagiannya itu disewakan tanpa sepengetahuan mantan istrinya, gitu loh. Kemudian mantan istrinya tidak terima, kemudian dilayangkan gugatan pengaduan istilahnya karena pengaduan penggelapan di Polres, itu loh. Kemudian Polres seperti apa sih namanya harta gono gini, gitu loh. Kemudian Polres melayangkan ke Kementerian Agama Kota Cirebon. Kemudian saya diutus sebagai perwakilan dari Kementerian Agama sebagai penyuluh agama. Saya sampaikan bahwa namanya harta gono gini ini atau harta bersama ini harta didapat setelah menikah. Ketika sudah tidak ada hubungan karena cerai, maka harus dibagi dua antara mantan suami dengan mantan istri itu. Karena tadi akibat belum dibagi, kemudian berani disewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari mantan istrinya. Nah di situ. Jadi kembali lagi benar bahwa hak harta gono gini ini separuh milik mantan istri, separuh milik mantan suami. Sama. Kalau 500 juta maka 250 juta untuk mantan suami, 250 juta untuk mantan istri. Dan persoalan itu kan harus ada mekanismenya, ada caranya. Dan otomatis ada dana-dana teknis karena kata Pak Derubin itu 10% lah untuk biaya ngurus-ngurus seterusnya. Ini memang benar itu. Ya. Karena kita sampai ke Jakarta kan harus ada ongkos kan gitu loh. Sesuatu yang selesai pun harus ada biaya kan gitu. Minimal hadir siapa untuk sebagai narasumber, siapa yang menangani itu, supaya ketika dibagi itu sudah net gitu loh, tidak bruto kan gitu. Sehingga jelas sekali kan gitu loh. Ya demikian. Baik, insya Allah sudah terjawab. Intinya kalau gono gini mah bagi dua gitu ya, Ustadz ya. Entah cerai mati. Baru ada hitung-hitungannya. Ada. Ya. Oke, baik Pak Rubin siapa? Pak Setiono ya, insya Allah sudah terjawab. Sayang sekali Pak Ustadz, waktu kita sudah hampir habis ini, bahkan sudah habis ini. Saya menyapa dulu untuk yang masih bergabung melalui YouTube, Pak Sumadi, Bu Indra, Bu Nining, Pak Dulkipli, terima kasih ya. Dan beberapa penonton lain yang tidak sempat menuliskan komentar. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Pak Ustadz sekaligus untuk menutup acara ini, silakan. Terima kasih para pendengar dan juga Pak Muhammad Sufyan untuk kaitannya dengan masalah Mutiara Pagi ini. Alhamdulillah bisa berjalan. Saya pesan ketika ada persoalan dalam keluarga jangan didiamkan, tapi kita komunikasikan, kemudian kita diskusikan, dan bila perlu orang yang ngerti hadir di dalamnya supaya sebagai penengah. Kata Nabi 14 abad yang lalu khawatir kalau tidak ada yang mendamaikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kita umat Islam, orang beriman harus ada yang mendamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Mudah-mudahan dengan non litigasi ataupun litigasi ini sebagai benang merah yang tidak kusut menjadi tidak lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kami akhiri Mutiara Pagi untuk pagi hari ini, dan Mutiara Pagi akan hadir setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.